Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar dan penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti dan mencontohnya, karena mengikuti dan mencontohnya adalah jalan keselamatan. Mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita, dan tidak lagi bisa kita handalkan jabatan dan posisi kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan. Ikhwafillah rahimakumullah, pagi yang berkah ini kita akan membahas satu topik yang sangat utama di dalam kenikmatan yang telah Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman, yaitu tentang aneka ragam bentuk-bentuk kenikmatan surga yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita sampaikan, karena berbicara tentang kenikmatan surga adalah sesuatu yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan telah disampaikan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam, sehingga para sahabat yang mulia yang bersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersemangat di dalam mendengarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam. Mereka bermujahadah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatannya tidaklah pernah terbetik di dalam hati seseorang dan tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pula terdengar oleh telinga. Kenikmatan yang sangat-sangat indah, kenikmatan yang sangat menggiurkan hati dan keinginan kita, membangkitkan semangat, kenikmatan yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Adapun kenikmatan di dunia, ada kenikmatan yang hanya sementara, kenikmatan yang tidak lama. Dan di dalam menikmati kenikmatan dunia terdapat kekurangan yang beragam. Tapi kenikmatan surga seluruhnya indah, seluruhnya kebaikan dan tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Oleh itu khafillah, mari kita lihat apa saja kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah sediakan, yang akan dirasakan oleh mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kenikmatan surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah tabaraka wa taala, lazzatun nazar, melihat, merasakan nikmat, kebahagiaan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keagungan dan kenikmatan yang pertama. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang lain adalah melihat Allah tabaraka wa ta'ala.
Melihat Allah merupakan puncak kenikmatan dan kebahagiaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang agung. Kenikmatan ini tidak dianugerahkan kecuali kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Ya, sehingga dia bisa melihat Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Melihat Allah adalah tingkat kenikmatan yang paling tinggi. Melihat Allah adalah tingkat kenikmatan yang paling tinggi untuk hamba-hambanya yang beriman. Manakala penghuni surga merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya secara langsung, maka dia akan lupa kenikmatan-kenikmatan yang lain. Padahal kenikmatan surga sangat banyak. Mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Namun bila mana seorang penghuni surga melihat Allah, maka dia akan lupa seluruh kenikmatan-kenikmatan yang lain. Allahu Akbar. Inilah kebahagiaan, inilah kejayaan dan kesuksesan yang hakiki, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan di saat kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah ikhwafillah, baginda kita alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita satu doa agar kita bisa melihat Allah dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi mengatakan Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah dengan pengetahuanmu kepada perkara-perkara yang gaib, wa qudratika 'alal khalqi, dan kekuasaanmu atas semua makhluk, ahyini ma 'alimtal hayata khairan li, maka hidupkan aku jika engkau ketahui bahwa kehidupan itu lebih baik bagiku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, ya Allah aku mohon kepada engkau rasa takut kepadamu di saat sendiri, di saat terang-terangan, di saat tidak ada orang, dan di saat dilihat oleh orang. Wa kalimatal haqqi wa kalimatal adli wal haqqi fil ridha fil ghadabi wal ridha, dan memohon kepada Allah agar bisa berkata adil dan berkata hak dalam kondisi marah dan ridha. Was'alukal qasda fil faqri wal ghina, minta kepada Allah agar bisa sederhana di dalam kecukupan dan di dalam kekurangan. Was'aluka na'iman la yabid, aku minta kepada engkau kenikmatan yang tidak pernah terputus. Wa qurrata 'aini la tanqati, dan aku mohon kepada engkau kesejukan, aku mohon kepada engkau ya qurrata 'ain, kesejukan mata yang tidak pernah, kesenangan yang tidak pernah terputus. Was'aluka ridha ba'dal qada, aku mohon kepada engkau ridha setelah keputusanmu, setelah takdirmu. Was'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, aku mohon kepada engkau kehidupan yang sejuk setelah kematian. Was'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, aku mohon kenikmatan melihat wajahmu. Was'aluka syauka ila liqa'ik, dan aku mohon kerinduan untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dharra mudhirra, ya, bukan pada kesulitan yang membahayakan, wala fitnatin mudhilla, dan juga bukan pada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan perhiasan iman. Waj'alna hudatan mahdiyin, dan jadikanlah kami sebagai para pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk. Ikhwatal kiram rahimakumullah, doa ini sangat banyak dan sangat indah, permintaan-permintaan yang telah dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, dan hal ini adalah perkara yang patut untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatal kiram rahimakumullah, kenikmatan
yang Allah sediakan adalah di mana al-khuludun wa fil jannah, di mana kita kekal di dalam surga, tidak akan berakhir keberadaan kita di dalamnya. Inilah di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak karunia dan kemuliaan, kebaikan yang Allah ciptakan di dalam surga adalah al-khulud. Berada di dalam surga itu kekal abadi, langgeng, yang tidak akan pernah berakhir sedikit pun. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu memotivasi, menghasung umatnya untuk berbuat baik, beramal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah untuk mengejar apa yang telah Allah sediakan di dalam surganya, kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Di antara aqidatus salafus salih bahwa secara tegas mereka mengatakan dan jelas mereka menyampaikan bahwa surga itu adalah kekal, tidak fana, tidak akan hancur sehingga waktu yang tidak terbatas. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan yang ada pada mereka bahwa kenikmatan surga itu adalah kekal dan kenikmatan di dalamnya adalah abadi, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berakhir, dibatasi oleh waktu. Di antara dalil-dalil yang menyebutkan tentang kenikmatan surga itu adalah kekal, abadi, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga, ashabul jannah, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga tersebut. Di antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahhara. Bagi orang-orang yang bertakwa ya di sisi Rabb-nya, bagi mereka ya inda rabbihim jannatun, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha kata Allah, dan mereka kekal di dalamnya, wa azwajum mutahhara, pasangan-pasangan yang suci yang Allah sediakan bagi mereka. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, di dalam surah Ali Imran ayat 107 Allah katakan, adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan bahwa surga itu adalah kekal dan kenikmatan di dalamnya tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah berakhir sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, di mana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, idza dakhala ahlul jannati al-jannah, ketika penghuni surga masuk surga, wa ahlun nari nara, dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, thumma yakumu muadzdzinun bainahum, maka berkata seseorang penyeru berdiri dengan di tengah-tengah mereka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la maut, tidak ada kematian setelah ini, wa ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, la maut khuludun, tidak ada pula kematian, kalian kekal di dalamnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, al-khulud ini adalah kondisi di mana berlangsung secara terus-menerus. Kata khuldun atau khalidin ya di dalam bahasa Al-Quranul Karim, atau khuludun di dalam hadis Nabi ini, maka sebuah kenikmatan yang berlangsung lama dan tidak pernah terputus. Ya, maka Nabi SAW dalam riwayat yang lain juga mengatakan, qala Nabi qalu li ahlil jannah, Nabi berkata kepada penghuni surga, ya ahlil jannah khuludun la maut, wa li ahlin nari ya ahlan nar khuludun la maut. Ya, bahwa Nabi berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga,
kekekalan di dalamnya, tidak akan ada kematian. Begitupun Nabi berkata kepada ahli nar, kekekalan di dalam neraka dan tidak akan ada kematian. Ikhwafillah rahimakumullah. Sungguh sangat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan dalil-dalil yang berkaitan tentang kekekalan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kalau kita ingin tahu tentang kenikmatan-kenikmatan surga selain daripada keindahan, kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita berada di dalam surganya penuh dengan kebahagiaan abadi tanpa ada dibatasi oleh waktu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka di antara kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah berikan kepada mereka adalah bahwa mereka ini diberikan aniyah. Apa itu aniyah? Bujana-bujana yang sangat indah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata aniyah jamak dari kata-kata ina, yang maknanya adalah mencakup seluruh bentuk wadah. Itu ina, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahwa bejana-bejana di dalam surga itu adalah bahasa yang disebutkan oleh Allah dengan dalam Al-Qur'an, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Ya, dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata bejana disebutkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Ya, keragaman tersebut sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, ya, terhadap mereka. Al-Qur'anul Karim menyebutkan secara tegas 3 bentuk bejana itu. Yang pertama sihaf. Bejana itu berupa piring-piring. Kata sihaf bentuk jamak dari kata-kata sahf. Ya, sahfa. Dalam bahasa Arab dikenal dengan ya qas'ah, yaitu piring. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sihaf dalam surat Az-Zumar, yutafu alaihim bisihafin min dhahab. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari mana? Dari emas. Terbuat dari apa? Terbuat dari emas, ikhwatal kiram. Ya, terbuat dari emas. Ini piring yang terbuat dari emas. Nah, yang kedua bentuk kata-kata bejana adalah akwab, gelas-gelas. Kata akwab bentuk jamak daripada kata kub, yang yakni gelas yang mulutnya berbentuk lingkaran, tidak memiliki pegangan dan tidak pula centelan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di antara surat Az-Zukhruf, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Diedarkan kepada mereka piring-piring dan dari emas dan gelas-gelas. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Dengan membawa gelas, ya, cerek, sloki, ya, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Ikhwatul kiram, inilah kenikmatan surga yang telah Allah sebutkan, yang telah Allah sampaikan melalui firman-firman-Nya. Di samping sihaf, ya, piring-piring, ada akwab, ada gelas-gelas, ada abariq. Abariq itu adalah cerek, ya, ada cerek-cerek, ya, yang mana Allah sebutkan kata abariq ini bentuk jamak dari kata-kata ibriq, ungkapan untuk suatu wadah air yang memiliki pegangan. Ya, kalau akwab tidak memiliki pegangan. Bedanya dengan ibriq, ibriq itu memiliki pegangan. Ya, tempat seseorang yang ingin minum menuangkan air darinya. Kata ibriq di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan Allah dalam surah Al-Waqi'ah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariq. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas-gelas, ya, seloki-seloki yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir di sana. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Bejana, ya, atau bahan bejana di dalam surga itu bahannya apa? Apakah plastik? Apakah terbuat dari besi dan sebagainya? Bahan bejana di dalam surga terbuat dari emas dan perak. Emas, ikhwan, dan perak. Ya,
Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin, di mana diedarkan kepada mereka piring-piring yang terbuat dari emas dan gelas-gelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas bahwa piring-piring itu terbuat dari emas, sehingga dapat dipahami bahwa gelas-gelasnya pun terbuat dari emas. Ketika piring terbuat dari emas, maka gelas juga terbuat dari emas. Bahan gelas tidak perlu disebutkan lagi di dalam ayat tersebut. Seperti halnya firman Allah, "Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung wadz-dzakirat. Ya. Maka ayat di atas menyebutkan bahwa para penghuni surga diedarkan kepada mereka makanan yang dihidangkan di atas piring-piring yang terbuat dari emas, dan minuman-minuman dari gelas yang terbuat dari emas juga. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, mengenai bahan bejana yang terbuat dari perak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Insan, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya, kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukuran sesuai dengan kehendak mereka. Ikhwatal kiram rahimakumullah, ayat ini menjelaskan betapa gelas-gelas itu terbuat dari qawarir. Qawarir itu sendiri, ikhwatal kiram rahimakumullah, bentuk jamak daripada qarurah, berarti wadah khusus yang terbuat dari kaca. Hanya saja dalam ayat tersebut dijelaskan lebih detail, gelas-gelas itu berasal dari bahan kaca yang terbuat dari perak. Ikhwatal kiram rahimakumullah, beginilah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka yang beriman, kenikmatan yang tiada batasan waktu dan kekekalan yang merupakan kenikmatan yang abadi. Ikhtal kiram rahimakumullah, kalau kita ingin melihat lebih dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam juga menyebutkan di dalam hadisnya, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di hadis dari Hudzaifah, yaqulu la talbasul harira wala ad-dibaj wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu min sihafiha wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Ya, aku mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai sutra dan juga ad-dibaj, pakaian dari bahan sutra halus. Janganlah kalian minum pada wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Maka tidak boleh kita di dunia ini menggunakan piring, menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula kalian makan pada piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena semua itu, kata Nabi SAW, untuk mereka orang-orang kafir di dunia ini. Untuk kalian adalah di akhirat kelak. Nah, jangan kita buru-buru menggunakan piring, gelas yang terbuat dari emas dan perak. Jangan. Dan jangan kita pula memakai sutra di dunia ini bagi kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan dibolehkan. Maka bersabarlah dengan waktu yang singkat ini. Anda akan memakai pakaian terbuat dari sutra dalam surga. Anda akan minum menggunakan gelas dari emas dan perak. Anda akan makan ya di atas piring yang dibuat dari emas dan perak. Karena itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bagi kita ya orang-orang yang beriman. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Sungguh masih banyak hadis-hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam yang menyebutkan betapa kenikmatan-kenikmatan surga ini sangat luar biasa. Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asfala ahlil jannah, ya, sesungguhnya dari seluruh penghuni surga yang paling rendah. Mari bayangkan, mari kita lihat kenikmatan yang paling yang dirasakan oleh penghuni surga yang paling rendah. Inna asfal ahlil jannati ajma'in darajatan liman yakumu ala ra'sihi 10,000 khadim. Bahwa kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga yang paling rendah tingkatannya, orang yang dikelilingi oleh 10,000 pelayan, ya,
dikelilingi oleh 10.000 pelayan. Biyadi kulli khadimin sahfatan, bahwa pada setiap pelayan tersebut terdapat 2 piring, ya, sahfatan, sahfatun min fiddah wa sahfatun min zahab. Satu piring terbuat dari perak dan satu lagi terbuat dari emas. Fi kulli wahidatin launun laisa fil ukhra. Setiap piring itu memiliki warna yang berbeda dengan piring yang lain. Ya'kulu min akhiriha mithla ma ya'kulu min awwaliha. Apa yang dimakan pada piring yang terakhir sama dengan apa yang dimakan pada piring yang pertama. Yajidu li akhiriha minal lazzah, ya, wattib ma yajidu li awwaliha. Yang merasakan kenikmatan dan kelezatan pada piring yang terakhir seperti mana ia rasakan pada piring yang pertama. Thumma yakunu dzalika rashu miskin wa jashain. Kemudian, ya, setelah itu semua menjadi keringat dan sendawa yang wangi, ya, miskin, menjadi keringat dan sendawa yang wangi seperti kasturi, ya, seperti minyak kasturi. La yabulun, mereka tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun, mereka tidak buang air besar. Wala yamtakhitun, dan mereka tidak pula beringus. Tidak ada bersin di sana, tidak ada ingusan di sana. Ya Rabb, Allahumma ja'alna, ya, min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami dari penghuni surga. Semuanya kenikmatan. Oleh karena itu, ikhwafillah, untuk mengejar kenikmatan yang besar ini perlu mujahadah, perlu keimanan, perlu ketakwaan dari kita, perlu mengikuti sunnah Nabi SAW, perlu akidah yang sahih. Keberadaan kita sebagai mukmin adalah nikmat yang besar. Beradanya kita sebagai menjadinya kita seorang muslim adalah kenikmatan yang besar yang patut untuk kita syukuri wa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, di antara kenikmatan-kenikmatan surga di samping piring-piring yang terbuat dari emas dan perak, di antara kenikmatan surga yang lain apa? Asawir, yaitu gelang-gelang para penghuni surga. Terbuat dari apakah gelang-gelang mereka? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang diberikan kepada penghuni surga berupa pakaian, perhiasan-perhiasan, ya, yang indah secara zahir. Ya, kita dapatkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Allah menyebutkan ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Mereka ini diberikan perhiasan-perhiasan gelang emas, ya. Perhiasan gelang dari mana? Dari emas, terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabarakin muttaqiina fiha 'alal araik. Ya, mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra yang tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar. Ya, mereka berada di atas kursi sambil bersandar. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa muttaqiina fiha 'alal araik. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Ini ayat yang pertama. Dalam surah Al-Hajj Allah juga katakan, ya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh jannatin, ya, tajri min tahtil anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasun fiha harir. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka penghuni surga, mereka diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas, mutiara, lu'lu', ya, dan pakaian mereka dari sutra, wa libasun fi harir. Ya Allah, kenikmatan yang sangat indah, kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Allah juga menyebutkan dalam surah Fatir, jannatu adn yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah juga katakan dalam surat Al-Insan, aliyahum thiyabu sundusin khudurun wa istabraq
wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, memakai gelang-gelang yang terbuat dari perak. Rabb memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Allahu Akbar. Ikhwafillah, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengkhususkan penyebutan asawir, yaitu gelang-gelang dari segala macam perhiasan tidak yang lain, karena kemuliaan dan keindahannya, ya, dan keelokannya. Ikhwafillah rahimakumullah, ya, di antara kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan tadi, ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Lau anna ma yuqillu zufurun mimma fil jannati bada latazakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ard. Walau anna rajulan min ahli al-jannah ittala'a fabada siwaruhu latamasa daw'uhu daw'as syams kama tatmisu syamsu daw'an nujum." Andaikan sebesar kuku kenikmatan surga itu ditampakkan Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan dapat menghiasi seisi langit dan bumi. Sekecil sebesar kuku saja, dia akan menghiasi seisi langit dan bumi. Dan seandainya salah seorang penghuni surga itu muncul, lalu gelang-gelangnya tampak terlihat, niscaya sinarnya akan meredup, mengalahkan sinar matahari, sebagaimana sinar matahari meredupkan cahaya bintang-bintang yang lain. Ikhwal kiram rahimakumullah, ini adalah keindahan, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman. Nabi kita juga menyebutkan, sami'tu, ya, dalam hal ini Abu Hurairah menceritakan, Khalili yaqul tablu hilyatul mu'min haitsu yabluul wudu'. Aku mendengarkan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan orang-orang beriman pada hari kiamat akan sampai pada batas yang dicapai oleh air wudu'nya. Oleh itu khafila, sempurnakan wudu kita, sempurnakan, ya, syariat wudu, sehingga itu akan sempurna kenikmatannya nanti, ya, akan terpancar padanya sinar-sinar pada anggota tubuh dari anggota wudu kita itu sendiri. Ikhwal kiram rahimakumullah, masih banyak kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah sediakan pada orang-orang beriman di dalam surga. Kita cukupkan dengan pembahasan yang kelima, ya, di samping melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalamnya, mereka diberikan piring-piring terbuat dari emas, juga gelang-gelang yang terbuat dari emas dan perak, ya. Maka yang kelima adalah libas. Bagaimanakah? Apakah pakaian, ya, orang-orang penghuni surga? Libasuhum, ya, pakaian mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wastabrak. Mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Di pakaian mereka, ya, adalah yang terbuat, ya, pakaian yang berwarna hijau. Yalbasuna min sundusin, mereka memakai sutra, ya, halus, sutra halus. Wastabrakin muttaqabilin, sutra yang tebal, dan mereka duduk saling berhadap-hadapan. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan tebal. Inilah pakaian-pakaian mereka. Nabi kita juga menyebutkan, az-zahabu wal fiddatu wal hariru wad dibaj hiya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Emas, perak, kain sutra, ya, yang terbuat dari bahan yang halus dan juga yang terbuat dari yang kasar adalah pakaian mereka di dunia ini orang-orang kafir. Adapun itu semua bagi kalian di dalam surga nantinya. Ikhwal kiram rahimakumullah. Oleh itu Nabi berpesan, la talbasul harira, jangan kalian pakai sutra di dunia ini. Fa innahum man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, semangat untuk mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah dan menjemput keridhaannya,
ampunannya serta kita mendapatkan kebaikan kenikmatan yang telah Allah sediakan di dalam surganya. Wabillahi taufik. Demikian, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan berikutnya tentang keragaman nikmat-nikmat surga itu. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.